Balik lagi bareng gua Aditya dan selamat datang di Cerita Horor. Cerita ini berjudul Bersetubuh dengan Jin dan cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Asam Sodakta. Dan gue juga udah minta izin ke penulis untuk menceritakan ceritanya yang dia tulis di YouTube gue. Dan si penulis juga sudah mengizinkannya. Semua nama tempat yang ada di cerita ini disamarkan ya teman-teman ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Bersetubuh dengan Jin. Sebut saja namanya Dahlan. Dahlan berasal dari daerah Pulau Jawa. Dia dialihkan tugas ke Kalimantan. Karena kebetulan ekonomi dan pekerjaan itu yang sekarang sedang ia kerjakan, dengan berat hati Dahlan meninggalkan istri dan anak semata wayangnya. Dahlan berpisah sementara dengan keluarganya untuk beberapa bulan. Laki-laki itu ditugaskan sebagai menjaga keamanan wilayah. Sampainya di Kalimantan, ia segera menuju ke tempat mesnya. Tugas berjaganya bergantian dengan teman-temannya yang lainnya. Beberapa bulan sudah berlalu, Dahlan berada di Kalimantan. Suatu hari ada pengalaman mistis yang dia alami. Dahlan dan satu orang temannya kebagian berjaga dari siang sampai jam 12 malam. Cerita itu bermula saat sore hari. Dahlan sedang berjaga di pos 1. Dahlan berniat menghubungi temannya yang berjaga di pos 2. Tapi karena berada dalam hutan, jaringan sinyal sering mengalami gangguan. Saat itu hujan kecil rintik-rintik. Sekeliling tempat itu cuman ada pepohonan yang sangat lebat. Karena ada hal penting, Dahlan pun berniat mendatangi temannya yang berjaga di pos lainnya. Ya sudah, biar aku yang pergi ke pos 2, ucap Dahlan kepada temannya. Masih hujan mas, sebentar lagi juga maghrib, ucap temannya kepada Dahlan. Laporan ini sangat penting, harus segera diberitahu kepada yang berjaga di pos-pos yang lainnya, ucap Dahlan. Aku temenin ya. Emang mas gak takut nanti di jalan? Di daerah ini sangat jarang perkampungan. Sepanjang jalan masih seperti hutan, jelas temannya kepada Dahlan. Halah, paling kamu takut aku tinggal sendirian di sini, ya toh? Sudah aku berangkat sendiri saja. Lagian kalau kamu ikut, siapa nanti yang berjaga di pos 1? Kalau ada apa-apa emang kamu mau tanggung jawab, tegas si Dahlan. Dahlan pun bergegas naik ke atas motornya, berangkat seorang diri menuju ke pos 2. Di perjalanan, Dahlan tidak melewati jalan yang biasanya sering ia lewati menuju pos 2. Dahlan memotong jalan, melaju menuju jalan pintas agar cepat sampai di pos 2. Jalan itu tidak terlalu besar, hanya cukup dilewati satu mobil. Saat terus memacu motornya, tiba-tiba motornya berhenti. Dahlan mencoba mengecek apa penyebabnya. Setelah beberapa saat mengamati motornya, ternyata rantai motornya putus. Untung dia sebelumnya sudah mempersiapkan peralatan montir. Hari sudah hampir maghrib. Setelah rantai sudah bisa diperbaiki, ia pun cepat-cepat bergegas melajukan motornya. Dahlan merasa ada keanehan dalam perjalanan. Dia merasa seperti masuk ke dalam hutan, seolah-olah jalan itu berubah menjadi jalan setapak. Hari sudah menjelang Isya, tapi ia belum juga sampai. Padahal perjalanan menuju pos 2 tidak sejauh ini. Tempat itu sangat gelap, karena sudah malam ditambah tertutup pepohonan. Saat Dahlan terus melaju, motornya kembali mengalami masalah. Tiba-tiba kendaraannya mogok. Dahlan pun turun dari motornya untuk memastikan keadaan kendaraannya. Setelah beberapa mengecek, Dahlan tidak menemukan apa penyebab mesin motornya mati dengan tiba-tiba. Keberadaannya saat itu jauh dari pemukiman. Dahlan bingung dan panik karena dia cuma seorang diri. Saat Dahlan melirik ke arah samping sebelah kiri,
ia melihat ada seseorang sedang berjalan sambil membawa obor. Dahlan pun bergegas mengejar orang itu untuk meminta pertolongan. Di sela-sela langkah kakinya, Dahlan terus memanggil-manggil orang itu. Setelah jaraknya sudah semakin dekat, terlihat seseorang yang Dahlan lihat tadi ternyata seorang nenek-nenek. "Nek, tolongin saya, Nek," ucap Dahlan sambil terengah-engah kecapean. Lalu si nenek menoleh ke arah Dahlan. Tatapan nenek itu sangat tidak lazim. Sorot matanya kosong seperti tidak ada kehidupan. "Ada apa kamu memanggilku?" ucap si nenek. "Tolong saya, Nek, saya tersesat dan motor saya mogok," tegas si Dahlan. Setelah Dahlan menjelaskan semuanya, lalu si nenek mengajak Dahlan mampir ke rumahnya. Dahlan kembali mendatangi motornya, lalu mencoba menghidupkannya kembali. Anehnya motor itu mendadak bisa hidup. Karena sudah kepalang mau mampir ke rumah nenek-nenek itu, ditambah hari sudah semakin larut, Dahlan putuskan mampir terlebih dahulu dan menunda melanjutkan perjalanannya. "Nek, sebenarnya ini di mana?" tanya Dahlan di perjalanan sambil mengendarai motornya. "Terus saja, nanti di depan ada jalan besar," sahut si nenek. Benar saja, tak lama kemudian Dahlan menemukan jalan besar. Dahlan melihat-lihat sekitar pinggir jalan, terlihat olehnya banyak rumah berjejer sangat megah. "Nek, ini daerah nenek tinggal?" Dahlan mencoba bertanya kembali, tapi tidak ada jawaban. "Nek, nenek," Dahlan memanggil kembali. Setelah Dahlan menoleh ke arah belakang, tapi si nenek sudah tidak ada. "Waduh, kemana si nenek?" gumam Dahlan merasa keheranan. Dahlan menghentikan laju motornya, lalu melihat sekeliling area tempat itu. Terlihat oleh Dahlan ada beberapa orang sedang berjalan. Ada juga yang lagi duduk-duduk. Tapi sikap mereka aneh. Wajahnya pucat dan ekspresinya datar, seperti tidak ada pembicaraan yang terdengar. "Hei manusia, beraninya kamu masuk ke alam kami." Tiba-tiba terdengar ada suara berkata seperti itu kepada Dahlan. Dahlan pun celingukan melihat ke arah sekitaran untuk memastikan dari mana arah suara itu. Terasa ada angin berhembus dari arah belakang. Bulu kuduk terasa berdiri dan timbul merinding dirasakan oleh Dahlan. Teman-teman, cerita ini belum selesai dan masih ada lanjutannya di part 2 nanti. Dan ini part yang pertama, jadi bisa kita simpulkan bahwa tadi si Dahlan itu mendapatkan tugas di suatu daerah di mana dia bekerja dan dia berjaga di pos 1. Kemudian dia ingin menyampaikan hasil tugasnya ke pos-pos yang lainnya melewati jalan yang bukan biasanya dia lewati untuk menuju ke pos tersebut, tapi dia melewati jalan pintas. Namun dia di tengah jalan mengalami masalah ya teman-teman. Seperti apa kelanjutannya? Nantikan di part 2 teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.